Jadi sekarang Anda bisa lihat tidak ada bangunan keratonnya sama sekali, digantikan dengan bangunan-bangunan Londo. Nah, jadi dulu setelah Surabaya kalah sama Mataram, ternyata pemimpin dari Surabaya, seorang pangeran bernama Pangeran Bukit, beliau tidak tinggal di Surabaya. Beliau diminta pindah ke Yogyakarta, di mana di sana nanti beliau meninggal di tangan menantunya sendiri, Amangkurat pertama. Nah, Surabaya sudah tidak punya pemimpin asli, perjanjian Mataram dengan Belanda, utara Jawa jadi miliknya Belanda semua. Dan di sini Belanda tidak mau yang namanya dualisme kepemimpinan. Jadi tidak lucu kalau di utara ada Belanda, selama di sini masih berdiri Keraton Surabaya. Hingga hasilnya Anda bisa lihat pada saat konflik terjadi, tidak ada bangunan keraton yang tersisa. Semua hancur oleh meriam-meriam Belanda. Nah, setelah di zamannya Belanda, Surabaya berkembang sampai sekarang. Oh ya, yang tersisa di Surabaya adalah nama-nama daerah atau kita istilahnya mengenal dengan istilah toponim. Jadi toponim Surabaya itu ada beberapa bisa dibilang digolongkan. Pertama, menggunakan nama-nama pekerjaan di zaman keraton. Di sebelah sini ada daerah yang bernama Kepatihan, ada tempat tinggal para patih, Carian, tempat tinggal para cari, dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan. Contoh, peneleh. Peneleh diambil dari kata nelih atau para orang yang ngangon hewan ternak. Jagalan, para tukang jagal. Keranggan, tempat tinggal para rangga atau para pembuat keris, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan nama hewan. Contoh, daerah Surabaya menggunakan nama hewan Manuan. Manu. Kedua, Karangmenjangan, Simo atau diambil dari kata Simo, Jagir. Nah, tahu nggak Jagir itu hewan apa? Jaguar. Kakak jaguar di Indonesia. Jagir itu anak kerbau jantan, namanya Jagir. Yang ketiga, menggunakan nama tumbuh-tumbuhan. Contoh, Kerembangan, Turi, Rungkut, dan lain sebagainya. Rungkut itu adalah tembok tanaman berduri. Nah, namanya rungkut. Yuk, kita lanjut ke depan. Kita lihat bagaimana Keraton Surabaya ini sekarang. Bisa Arno lu. Kalau Anda pulang kampung di desa atau yang KKN yang kuliah, disuruh ketemu Pak Cari, jangan ketemu kepala desanya, ketemu sekretarisnya. Ya, nama daerah ini karena tempat tinggal para turis saja dikenal dengan nama Sangka. Dan sambungannya karena dia menyambung. Ya, belajar aja. Membuat bangunan baru. Pertama dari segi arsitektur, yang kedua dari segi durability atau ketahanan bangunan. Jadi rata-rata rumah para warga di sini menggunakan bangunan yang usianya lebih dari 100 tahun dan masih digunakan sampai sekarang sebagai. Salah satu yang paling terkenal atau yang paling bagus dari sini itu justru ada di depan. Ya, di depan ya. Rumah Belanda yang dibangun di awal tahun 1900 dengan ciri pertama bangunannya simetris, jadi lurus. Yang kedua, pintu dan jendelanya dibuat tinggi dan ventilasi udaranya besar. Karena zaman dulu belum ada yang namanya kipas angin ya, jadi mereka lebih mengutamakan aliran udaranya. Dan uniknya pemilik rumah terutama yang Pak Wakiman ini masih menjaga beberapa hal. Salah satunya adalah chandelier atau lampu gantung. Maju aja, bangun lirik maju aja. Gini terus gak kelihatan. Nah, itu ada lampu gantungnya dan dipasangnya ornamen lampu dan juga bersiap senada dengan tahunnya. Gini, banyak bangunan seperti ini, nggak cuma di Surabaya, di luar kota juga yang hadir. Dan ternyata faktor utamanya bukan karena duit, bukan karena yang belinda,
Begitu saya tanya, kenapa kok rumahnya dijual? Kenapa kok rumahnya dihancurkan? Mas, rumahnya banyak hantunya. Mas, rumahnya nyeremi dan lain sebagainya. Tidak menjamin hantunya hilang, beneran deh. Tapi menjamin Anda menghilangkan sejarah di kota Surabaya. Jadi kalau Anda masih pakai rumah-rumah Belanda seperti ini, tolong jangan dihancurkan, direnovasi lagi, dieksplorasi lagi. Anda akan temukan rumah Anda unik. Salah satu contohnya rumah para warga di sini. Yuk, kita langsung jalan. Kita ke alun-alun selatan. Ini alun-alunnya. Ya, ini sisanya. Ini sisa dari alun-alun selatan Keraton Surabaya. Disebut alun-alun contong karena dia berbentuk segitiga seperti contong nasi. Nah, karena perkembangan zaman, alun-alunnya terpotong sisa segini saja. Padahal dulu sempat bersambung dengan taman di sebelah sana. Nah, fungsi dari alun-alun selatan Keraton Surabaya ini cukup unik. Fungsinya kebetulan diabadikan jadi nama jalan ini, Keramat Gantung. Alun-alun selatan Keraton Surabaya adalah alun-alun yang dikeramatkan untuk menggantung para pemberontak di satu pohon yang sama. Sebenarnya ada pohon besar tapi ornamennya manusia gitu. Bukan yang ini, Bu. Jangan salahkan dia, Bu. Lirikin terus, bukan. Pohonnya udah enggak ada. Pohonnya udah enggak ada sekarang. Nah, utara batasnya adalah di wilayah Kebun Rojo atau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai Taman Para Raja. Timur di daerah Penele ada sebuah kampung yang bernama Lawang Seketeng. Jadi kalau Anda masuk dari pintu timur, Anda harus bayar 1 keteng. Keteng itu kepeng, uang bolong itu loh namanya kepeng. Barat, batasnya di daerah Bubutan, yang dulu diambil dari kata butotan, artinya tembok penguat. Sumatera Selatan di daerah yang bernama Keranggan, atau para pembuat keris tadi. Nah, dari sini, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan ke Gedung Kesenian Candurasin. Mau jalan kaki apa naik bis? Jalan kaki. Bis. Monggo. Yang mau jalan silakan. Jalan aja, tidak apa-apa. Saya naik bis aja. Silakan. Ini saya luruskan ya, Pangeran Mekeh makamnya di Kota Gede, di Yogyakarta di sana. Dia tewas di tangan menantunya sendiri dulu. Namanya Amangkurat pertama. Raja Mataram yang dapat gelar Raja Pengkhianat pada saat itu. Nah, yang kedua, jadi rajanya Surabaya dulu karena Surabaya berbentuk kadipaten atau kabupaten bergelar adipati. Itu zaman dulu. Kalau sekarang Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia. Pertama adalah Jakarta. Nah, yang banyak di Surabaya sampai sekarang itu adalah mall. Saya kira terakhir ada 18 mall di Surabaya, banyak banget. Yang pertama 200 tahun lalu sebelah kiri Anda, Siola. Siola adalah mall pertama di Surabaya, pusat perbelanjaan pertama Surabaya yang dibangun di awal tahun 1800. Cuman bukan oleh orang Belanda, oleh orang Inggris. Nama tokonya bernama England Whitewell Ludlow. England. Pemiliknya bernama Robert Ludlow. Nah, di zaman Jepang, jadi punya orang Jepang, diganti dengan nama Chiyoda. Sekarang namanya Siola karena dulu yang punya 5 orang. Dan 5 orang ini jadi singkatan nama Siola. S-I-O-L-A. Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, An. Nama 5 orang pemilik Siola. Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, An. Sekarang jadi miliknya pemerintah kota Surabaya. Dan Siola tadi jadi jalan masuk atau pintu masuk bagi sebuah jalan yang paling terkenal di Surabaya. Yang saking terkenal, jalan ini punya lagu sendiri. Rek, ayo rek, melaku nan tunjungan. Ini dia jalan tunjungan. Dengan yang ada sebuah hotel yang paling ikonik di jalan tunjungan. Hotelnya ada di sebelah kiri Anda, Majapahit namanya. Atau yang namanya dulu apa, Pak? Yamato. Oranye, benar. Oranye, Yamato, Oriental, Majapahit sekarang. Nah, kebetulan Hotel Majapahit itu adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Indonesia yang pakai bangunan berusia lebih dari 100 tahun. Karena dibangun dari tahun 1910 sampai sekarang. Dan dia punya penthouse paling besar dan salah satu yang paling mahal di Asia Tenggara. Jadi penthouse-nya yang paling besar itu menginapnya 35 juta rupiah semalam. Nginap 1 malam saya bisa beli NMAX 1. Di Hotel Majapahit namanya. Nah, ini saya nggak bakal bahas bol, saya nggak bakal bahas TV di belakang. Kita bahas taman aja.
Nah, Bu Risma kan namanya Crossen Park atau taman belakang rumah. Belakang rumah, soalnya rumahnya di sebelah kiri Anda. Ini dia. Jadi dulu jalan ini belum ada, ini taman belakang rumahnya. Ini rumahnya, twin house, rumah kembar, kanan kiri. Dan itu pintu belakangnya tuh. Nah, jadi Gerahadi ini dulu bernama twin house atau rumah kembar. Pintu masuknya menghadap Sungai Kalimas. Ada dermaganya Telaga Menkemat tertua dan terbesar di Surabaya. Kenapa? Karena Gerahadi dibangun pada tahun 1795. Ikut angkatan 1700 dia. Ini Balai Pemuda Surabaya atau yang dulu bernama The Simpang Society, tempat dansa society yang ada di persimpangan jalan. Dan dulu kita nggak boleh masuk sini. Mohon maaf. Peraturannya adalah Forbidden Foreignlander. Tidak ada orang Indonesia yang boleh masuk ke tempat dansa. Jadi tempat ini hanya khusus untuk orang-orang Londo saja zaman dulu. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya nggak boleh masuk sini, nggak apa-apa. Beneran, saya nggak bakal masuk atau saya nggak boleh masuk sini, Bu. Yang penting saya masuk kanan. Sangrandi. Ini lebih enak ini. Ini adalah toko es krim pertama di Surabaya nih. Miliknya orang Italia asli, namanya adalah Renato Zangrandi. Nah, buat anda yang pengen nyobain es krim khas Italia, gelato gitu namanya, masih pakai resep lama kayak Grimas Pie, Banana Split dan sebagainya, itu langsung ke Zangrandi aja. Adik-adiknya terutama. Cuman harganya juga Italia banget. Dosa ketemu. Ya, tempat kerjanya Bu Risma. Nah, ini dia. Uniknya dari balai kota ini sebenarnya ada terowongan yang nembus ke rumahnya Bu Risma di ujung sana. Untuk paling pojok adalah rumah dinasnya Bu Risma, sama ke gereja Maranatha sebelah kiri Anda. Ini bisa lihat bawah tanah, ada jalan terowongan bawah tanahnya. Nah, kalau di depan di Jalan Wali Kota Mustajab, kita nggak akan ngomongin bangunan Belanda, kita ngomongin makanan aja. Yang paling terkenal di sini adalah sate, sate Klopo Odomoen. Sate ayam atau sate daging yang dibalut dengan kelapa. Nah, sebenarnya ini ada beberapa gerai sate nih, kanan sama kiri nih, banyak banget malah. Cuman kalau ditanya, Mas, paling enak sendiri Mas. Nah, karena saya sudah ngicipin semua, menurut saya pribadi yang paling enak adalah punyanya Bu Asih. Di depan, di sebelah kiri, ini yang paling ramai juga. Karena biasanya kalau jalan ini macet, ini tanggung jawab tukang parkir sate. Dan mbak-mbaknya ramah. Nah, dia. Hai Mbak, hai. Yeah. Ya, mau makan di sana, monggo, satenya bukanya sampai malam, sampai satenya habis. Nah, tarik nafas. Kalau mati tipis-tipis bau satenya. Itu monggo di sana. Kalau cari oleh-oleh, tetap Pasar Genteng juaranya. Buat anda yang datang dari luar, yang mau cari almond crispy, lapis kukus Surabaya, toke Surabaya, Bandeng Juana, sampai permen nugget New York, itu mainnya di sini nih, Pasar Genteng. Nah, sebenarnya ini ada tipsnya. Di sana ada pasar, ada rukonya. Saran saya kalau pertama kali main ke sana, nah, dan biasanya kalau barang di ruko habis, mereka akan langsung ambil ke pasarnya, yang pasti harganya jauh lebih murah. Dan terakhir, ibu-ibunya terutama bisa menggunakan kemampuan ibu-ibu kalau di pasar nawar. Kita langsung ke sana. Namanya Pasar Genteng Surabaya. Monggo langsung. Untuk tempat kunjungan kedua, selamat datang di Pusat Kebudayaan Jawa Timur, Gedung Kesenian Cadurasim. Nah, bangunan ini menggunakan nama seorang tokoh, orang pahlawan lebih tepatnya. Ini beliau, namanya adalah Cadurasim. Cadurasim ini sebagai seorang pahlawan, dia bukan orang yang mengangkat senjata waktu lawan Jepang dulu, enggak. Dia justru mengangkat moralnya area-area Surabaya melalui kesenian ludruk atau teater. Dan bahkan di sini masih ada parian beliau. Parian itu pantun. Begupon namanya Doro, melok nipon tambah soro. Begupon rumah burung dara. Ikut nipon kita akan tambah sengsara. Cuma jangan remehkan. Gara-gara quotes gini doang, pantun begini doang, Jepang ini sensitif. Cadurasim ditangkap oleh pihak tentara Jepang dan dihukum mati. Dan untuk menghormati jasa beliau di bidang kepahlawanan dan juga kesenian, salah satu bangunan pusat budaya ini dituliskan dengan nama Cadurasim. Dan besok hari Selasa itu bakalan ada teman-teman dari UNESA, ada orkestra di sini.
Nah, dari teman-teman Tiwul Brass Woodwinds, mereka main di sini hari Selasa besok. Jadi buat yang pengen nonton orkestra, tapi ala-ala Indonesia, itu bisa nonton di sini aja. Mulainya malam kok jam 7. Nah, dari sini saya kasih waktu Anda 10 sampai 15 menit. Silakan yang mau jalan-jalan dulu, yang mau main sama adik-adiknya atau mau beli es dawet di sana silakan, atau mau beli kopi. Nah, itu enak juga itu. Nah, silakan ambil sana aja. Saya kasih waktu, monggo silakan jalan-jalan. Enggak narik. Oh. No food or drink. Ini masuk bisa? Pelatihan apa? Oh, tadi. Oh gitu. Ini tapi aslinya kan gedung pertunjukan ya? Kenapa? Ini kan gedung yang buat teater. Iya. Berarti kalau hari biasa lagi nggak ada pelatihan, ya kosong. Iya. Oh, oke. Kepada peserta pelatihan. Oke, makasih. Oh, ini open theater. Open theater ini sepertinya. Iya, ini open theater. Jadi ini bagian dari gedung budaya Cak Durasim. Ini open theaternya. Ini sedang ada latihan apa nih? Tari atau apa nggak tahu.